Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, kita bisa bertemu kembali di dalam program apa yang kita sebut dengan Sinau Kapal Lengkap, atau bahasa Indonesianya belajar kapal secara lengkap dan komprehensif, ya. Sinau Kapal Lengkap ini karena kita ambil dari bahasa Jawa sing artine yaiku belajar kapal supaya ngerti lengkap dan secara komprehensif, ya. Kawan-kawan semua, para praktisi maritim di Indonesia, hari ini saya akan berbagi perihal apa itu tangki bahan bakar kapal, ya. Tangki bahan bakar kapal ternyata mempunyai satu ketentuan-ketentuan yang tidak boleh dilanggar, ya. Sehingga pada hari ini saya persekup lagi bahwa saya akan berbagi mengenai fakta-fakta tentang tangki bahan bakar kapal. Semoga video singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kawan-kawan, para naval arsitek, para desainer kapal, para pemilik galangan, pekerja galangan, pemilik kapal, dan pekerja pelayaran, serta pihak-pihak akademisi, serta pihak-pihak yang lain yang berkepentingan terhadap tangki bahan bakar kapal. Ada beberapa fakta penting, ya. Banyak fakta yang terkait dengan tangki bahan bakar kapal. Ribuan fakta tentang apa itu case-case yang ada di dalam tangki bahan bakar kapal. Namun kali ini akan saya coba mensummarize, ya, case-case tersebut agar bisa menjadi kompak dan mudah dipahami oleh kita semua selaku praktisi maritim di Indonesia. Fakta yang pertama yang harus diketahui oleh seorang praktisi maritim terkait dengan tangki bahan bakar kapal, bahwa tangki bahan bakar kapal tidak boleh ditempatkan di bagian haluan dari suatu kapal. Nah, kalau kita lihat gambar ini, ya, ini kita lihat, ini gambar saya tidak terlalu bagus, ya, tapi kalau dengan komputer mungkin bagus. Ada namanya four-peak tank, ya. Maka tangki four-peak tank ini atau tangki haluan ini tidak boleh dipakai untuk tangki bahan bakar kapal. Nah, biasanya di sini ada namanya chain locker, ada hose pipe, ada rantai jangkar, ada jangkar, dan bahkan jangkar ini kadang-kadang menggelantung di sini. Mungkin ada tumbukan, ya, terjadi ayunan-ayunan, terjadi tumbukan di tangki haluan. Atau kapal kadang-kadang benturan dengan kapal lain, maka bisa menjadi percikan. Atau kapal nabrak dermaga, ya, nabrak pelabuhan, dan ini yang belum diketahui. Pelabuhan kadang-kadang belum mengetahui bahwa tangki ini tidak boleh dipakai sebagai tangki bahan bakar kapal. Nah, kalau kita gambar misalnya ini pelabuhan, maka ini tidak boleh dipakai. Objek-objek terapung yang lain yang ada di laut itu bisa berpotensi melakukan benturan, ya. Potensi yang paling sering adalah di bagian haluan kapal, karena kapal ini mendapat dorongan dari baling-baling yang digerakkan oleh engine, ya, melalui poros. Maka ada laju ke arah ke depan, dan ini berpotensi menjadi tuburukan, dan oleh karena itu menjadi fakta pertama atau bisa menjadi, dan ini sudah menjadi ketentuan daripada SOLAS,
safety of life at sea untuk tidak boleh ditempati sebagai tangki bahan bakar kapal. Jadi ini adalah fakta yang pertama, ya. Fakta yang kedua adalah bahwa tangki kapal itu tersebut adalah harus menjadi satu kesatuan dengan konstruksi kapal. Nah, ini misalnya konstruksi lambung kapal, ya. Ini konstruksi penlampang dari depan, kita potong tengah-tengahnya. Akan kelihatan ini konstruksi samping kapal, kemudian konstruksi dasar kapal, bilga, ya, ada double bottom di sini. Kalau ini mungkin bisa jadi menjadi tangki juga. Kalau kapal double hull itu biasanya semuanya adalah double, ya. Nah, tangki, fakta yang kedua ini adalah bahwa harus menjadi satu kesatuan, ya, harus menjadi satu kesatuan. Jadi ini harus ada di sini, tidak boleh seperti gambar ini, ya. Tangkinya karena nggak ada tempat, akhirnya saya taruh sini deh, tangki bahan bakar. Maka nggak boleh. Ini melanggar ketentuan internasional, melanggar ketentuan IMO, melanggar ketentuan SOLAS, melanggar ketentuan pemerintah Indonesia, dan melanggar ketentuan badan klasifikasi. Ini penting sekali. Mohon dicatat bahwa tidak boleh ditempatkan di luar, harus satu kesatuan dengan konstruksi kapal. Pak, nggak ditempatkan di sini, Pak, ditempatkan di geladak, misalnya di sini, taruh sini. Ini juga nggak boleh, ya. Pak, ditempatkan di anjungan, taruh ada di top deck, tidak boleh. So, harus menjadi satu kesatuan, ya, satu kesatuan daripada konstruksi kapal. Hal ini kecil, sepele, tetapi kita semua kadang-kadang tidak memperhatikan pada saat kita menuju kapal dan tanya, Pak, ini apa? Ini tangki bahan bakar kapal, Pak. Ternyata tangkinya tidak satu kesatuan dengan konstruksi kapal. Maka segera itu remove, ganti di tangki yang menjadi satu kesatuan daripada konstruksi kapal. Dan yang ketiga, faktanya bahwa tangki bahan bakar kapal itu harus ditempatkan di luar posisi kamar mesin. Nah, ini kamar mesin, terutama kamar mesin kategori A. Ya, ini kamar mesin kategori A ini biasanya ada ciri-cirinya. Nanti ada sesi tersendiri mengenai machinery space kategori E, ya, kategori A. Nah, itu biasanya ada mesin pembakaran combustion engine, ya, ini kategori A. Nah, ini ada poros, kemudian ada baling-baling. Nah, tidak boleh ditempatkan di area machinery space kategori A, ya, ini. Jadi harus di mana, Pak? Harus di luar itu. Boleh di sini, ya. Boleh di sini. Asal jangan di forebik tank, ya. Jadi daerah-daerah yang diperbolehkan. Apakah boleh, Pak, di sini? Boleh. Nah, tapi nanti ada ketentuan, ya. Ini ada fakta berikutnya, ya. Boleh di atasnya poros ini boleh. Jadi fakta ketiga ini juga kadang-kadang desainer, terutama pemula-pemula, karena kebingungan menempatkan tangki bahan bakar, maka tangki bahan bakar tersebut sulit untuk menempatkan posisinya. Bila tangki bahan bakar ditempatkan di tempat yang tidak double bottom, ya, tadi itu kan tidak double bottom, ya, mesti di tempat lain, maka boleh ditempatkan di luar kamar mesin yang berdekatan dengan kategori A. Ini fakta, Pak. Kenapa ada suatu
tangki yang ada diletaknya di luar double bottom, di luar kamar mesin, tetapi di sini boleh. Namun ketentuannya harus menjadi satu kesatuan konstruksi. Makanya biasanya dibuat lagi tangki tersendiri, sekat tersendiri biasanya. Dibuat sekat tersendiri ya. Ini dibuat sekat tersendiri dan ini menjadi tangki bahan bakar kapal. Nah, ya. Fakta ini harus kita ketahui dan ini diperbolehkan sesuai dengan ketentuan SOLAS dan sesuai dengan ketentuan pemerintah Indonesia. Berdekatan, ini fakta yang ketiga, keempat ya ditempatkan, dan maka harus ditempatkan berdekatan di kamar mesin kategori A ya, tidak boleh jauh, harus berdekatan. Kalau tadi di double bottom harus di luar, tapi kalau di luar double bottom tidak boleh ditempatkan di lain-lain, tapi harus ditempatkan sedekat mungkin dengan machinery space kategori A. Sehingga biasanya desainer sendiri membuat sekat tersendiri seperti ini, kemudian dia bikin sebagai tangki bahan bakar kapal. Ini adalah ringkasan dari banyak kasus-kasus yang pernah saya alami ya, sebagai seorang surveyor maupun sebagai seorang pekerja di kalangan kapal, serta desainer ya, desain kapal. Kemudian setidaknya satu sisi vertikal harus berdekatan dengan batas kamar mesin ya, tadi itu. Ini harus ada satu sisi vertikal yang berdekatan dengan kamar mesin. Nggak boleh terpisah di sini, nggak boleh, tapi harus salah satu berdekatan dengan kategori. Namun ini tidak boleh diisi bahan bakar yang mempunyai flash point di bawah 60 derajat Celcius atau titik nyala ya, bahan bakar kan kadang-kadang menguap. Nah, uapnya itu pada suhu 60 derajat Celcius sudah bisa terbakar. Sehingga untuk tangki yang seperti ini dengan syarat tidak boleh diisi oleh tangki bahan bakar yang mempunyai machinery flash point sebesar di bawah 60 derajat Celcius. Sebaiknya memiliki batas yang sama dengan tangki double bottom ya. Jadi kalau artinya apa? Kalau misalnya kita taruh di sini tangki luasnya itu ini ya, luasnya itu ini. Ya, misalnya ini sebagai FO ya, yang tengah ini sebagai FO, luasnya adalah seperti ini. Maka yang nempel di sekat ini adalah luasnya adalah maksimal sama dengan yang di double bottom. Jadi luas ini yang di sini ini harus sama dengan luas yang ada di sini. Kalau ini sifatnya biasanya horizontal, ini biasanya agak sedikit naik ke atas. Nah, itu ketentuan bila menempatkan tidak di double bottom, di luar machinery space kategori A. Oke, kita lanjutkan lagi apa fakta-fakta berikutnya. Jika tangki itu ditempatkan di dalam batas kamar mesin ya, kategori A, maka tidak boleh berisi bahan bakar yang memiliki flash point 60 derajat Celcius. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan. Ini fakta yang kelima, bahwa kalau kita di sini masih boleh ya,
Flashpoint 60 derajat Celcius boleh, tapi kalau di sini tidak boleh diisi bahan bakar 60 derajat Celcius. Ini fakta, ini harus kita perhatikan bersama-sama. Fakta berikut. Secara umum penggunaan tangki bahan bakar kapal tidak boleh berdiri sendiri, ya. Nah, fakta ini yang tadi sudah saya jelaskan, ini juga fakta. Dimanapun tangki bahan bakar tidak boleh berdiri sendiri seperti ini, apalagi lepas, ya, bisa diangkat pakai baut, ya, berdiri sendiri tidak boleh. Nah, ini adalah suatu fakta yang keenam. Jadi itu tidak boleh berdiri sendiri. Bila tangki tersebut digunakan dalam penggunaannya dilarang dalam kamar kategori A. Ya, jadi kalau itu terpaksa, ya, maka itu tidak boleh mendapatkan tempat di kamar mesin di kategori A. Ya, misalnya tadi itu, Pak, terpaksa Pak saya menempatkan tangki bebas, tapi saya taruh di sini, ini tidak boleh sama sekali. Ya, tidak boleh tangki bebas taruh di sini. Nah, kalau ataupun ditempatkan harus mendapatkan persetujuan daripada kelas atau persetujuan daripada pemerintah. Namun biasanya pemerintah dan badan klasifikasi tidak mengizinkan, ya. Tidak mengizinkan. Faktanya sesuatu yang tidak lazim itu biasanya tidak diizinkan oleh pemerintah, kecuali desainer mempunyai satu desain non preskriptif yang bisa meyakinkan pihak pemerintah maupun pihak badan klasifikasi. Sebaiknya memiliki jika diperbolehkan maka pemerintah tangki bahan bakar tersebut oleh pemerintah ditempatkan. Nah, ini taruh kata sudah menjadikan buat analisa dan yakin pemerintah diyakinkan oleh pihak desainer atau galangan kapal, maka di dalam tangki tersebut harus ada koter. Ya, kalau ada ditempatkan di tangki bahan bakar harus ada nampan penampung atau disebut koter. Ya. Jadi ini faktanya harus ada koter. Ini penting sekali, ya. Nah, ini fakta-fakta yang harus kita perhatikan. Berikutnya bahan bakar. Nah, kalau ada koter di sini, ya, ini ada koter atau tangki minyak tampungan, maka dia minimal harus ada pipa menuju ke pipa pembuangan. Nah, kalau ada tangki yang di bawahnya ada koter, harus ada tank katup, ya, pipa yang menuju daerah lain yang berkatup. Ya, ini harus diperhatikan dengan baik. Berikutnya, tidak boleh ditempatkan. Nah, fakta berikutnya bahwa semua tangki tidak boleh ditempatkan di mana di bawahnya adalah perlengkapan permesinan apapun yang berpotensi panas. Jadi kita tidak boleh menempatkan tangki itu di atas mesin, ya. Ini taruh kata ini mesin nih. Nah, maka kita tidak boleh menempatkan di atas ini. Ini fakta yang beberapa tadi itu. Tidak boleh kita menempatkan tangki di atas mesin. Setidaknya mungkin ada 10 fakta ringkasan dari saya tadi, ya. Nah, atau di atas poros, ya. Di poros ini, di atasnya ini tidak boleh dipasang mesin, karena poros itu terbuat dari logam, dan logam biasanya timbul percikan. Kalau logam dengan logam, maka di daerah yang
tercipta panas atau percikan, maka tidak boleh dipasang di situ. Itu adalah fakta yang ketujuh ya itu ya. Ini yang saya baca. Kemudian pipa bahan bakar kadang-kadang mengalami rusak ya. Ingat, pipa bahan bakar itu kadang-kadang mengalami rusak ya. Maka minyak akan keluar dari tangki biasanya kalau di kapal itu kan ada tangki ya, tangki settling tank atau tangki service tank atau tangki endapan atau settling tank itu tadi, dan tangki daily tank ya, tangki harian ya. Tangki harian ya, ingat tangki harian yang kapasitasnya kalau tidak salah 500 liter ke atas ya, yang terletak di atas double bottom, harus dilengkapi dengan katup langsung ya, kayak tadi ini settling tank ya, maka harus dilengkapi katup langsung pada tangki yang dapat ditutup. Semua katup-katup itu dapat ditutup secara langsung di situ atau dapat ditutup dari jarak jauh ya, dari jarak posisinya di luar ruangan yang bersangkutan. Jadi kalau ada tangki di sini ya, tangki di dalam dipaksa di kamar mesin settling tank, maka penutupan ini harus berada di luar ya, di luar daripada lokasi settling tank atau lokasi daily tank atau lokasi service tank ya. Ini banyak sekali ya, setelah saya baca di Solas ini banyak sekali. Bila tangki terletak di poros, nah tadi itu poros sudah kan, jadi terletaknya di poros, tidak boleh di pipa ya. Pipa-pipa yang bisa mengandung panas itu kadang-kadang ada pipa yang mengandung uap air atau mengandung gas, maka tidak boleh diletakkan di atas pipa tersebut. Dan khusus untuk pipa generator darurat emergency, pipa dari tangki ke emergency generator, maka katup penutupnya dari tangki tersebut harus ditempatkan terpisah dari tangki-tangki yang lain ya. Ada tangki yang lain kan ditutup emergency shutdown-nya kan di tempat terpisah di kamar mesin itu. Nah, untuk emergency generator ada settling tank, tangki penutupnya juga harus terpisah. Di sini adalah fakta ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa kita sebagai praktisi maritim, dan masih banyak lagi ya, kalau saya baca di Solas ini ya, ini banyak sekali ini yang mungkin cuman yang penting itu adalah yang saya sebutkan tadi. Jadi yang pertama bahwa nggak boleh di haluan, harus satu kesatuan dengan konstruksi kapal, harus di luar kategori machinery space kategori A ya, harus kalau memang tidak bisa di dalam double bottom, harus ditempatkan di sekat ya. Sekat itu kalau di dalam sekat, maka pada sekat tadi luasannya maksimal harus sama dengan yang ada di double bottom ya. Kalau terpaksa harus menempatkan bebas, maka ya, pada dasarnya keenam ini adalah tangki tidak boleh bebas, tidak boleh berdiri sendiri. Tapi kalau terpaksa, maka harus minta izin dengan pemerintah atau badan klasifikasi. Dan bila pun diizinkan, ya, bila diizinkan, maka harus ada koter atau penampung. Dan harus ada pipa dan katup untuk shutdown. Untuk shutdown. Kemudian shutdown-nya harus terpisah jauh dari machinery space, biasanya di tempat ruangan yang terpisah di mana lokasi tangki tersebut berada.
Dan berikutnya yaitu tidak boleh berada di atas mesin, di atas poros, di atas pipa ya yang panas, itu tidak boleh. Faktanya tidak boleh di atas mesin, tidak boleh di atas poros karena mengandung gesekan, tidak boleh di atas pipa terutama pipa-pipa gas ya, dan lain sebagainya. Dan kalau itu pipa tangki darurat ya, tangki untuk generator darurat, maka ini tangkinya khusus. Nah, tangkinya itu ada emergency shutdown-nya berpisah dengan emergency shutdown tangki-tangki yang lain. Demikianlah sharing singkat saya dengan ilmu saya yang serba terbatas, pemahaman saya dulu pernah merancang di PT PAL sebagai desainer. Pernah kerja di galangan kapal, pernah di pelayaran, dan pernah di badan klasifikasi, dan pernah saya menggeluti regulasi-regulasi IMO dan regulasi yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia. Lebih kurangnya saya memohon maaf, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.